Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Cynthia Jasmine dengan NIM 202111124, kelas 5B Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, pengarang Sabian Usman, penerbit Pustaka Pelajar, pengantar Profesor Haji Sutanyo Witnyo Subroto, MPA, tahun terbit cetakan pertama April 2009, jumlah halaman 406 halaman. Buku ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, khususnya kalangan akademis dan praktisi hukum serta mahasiswa yang sedang mengambil dan mempelajari mata kuliah sosiologi hukum. Buku ini di bagian pertama memuat tentang konsep dasar sosiologi hukum yang membahas mulai dari kelahiran sosiologi, para perintis sosiologi, serta relevansi ilmu dengan kajian-kajian sosiologi hukum. Pada bagian ini terdapat gambaran bagaimana konsep dasar dari sosiologi hukum dan relevansinya dengan ilmu-ilmu yang lain. Buku ini juga menjelaskan tentang kegunaan teori-teori dan sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat, yang membahas tentang teori, kegunaan sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat. Berbicara teori, sebenarnya bukanlah rahasia lagi bahwa sangatlah rumit dan sulit untuk diruntut, sama halnya kalau kita berbicara hukum. Tidak ada definisi yang baku tentang hukum karena memang sulit untuk dibuat sesuai kenyataan. Dalam buku ini, pembahasan disarikan bahwa penggulatan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan terus berkembang tanpa henti dengan dinamika dan problematikanya. Maka mustahil menafsirkan peran filsafat ilmu, terutama untuk menjelaskan dan hukum pembuktiannya bahwa sesuatu yang dikatakan disiplin ilmu itu apakah memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu atau tidak. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kebutuhan teori juga sangat berkaitan dengan data sosial yang bersifat abstrak, tidak kasat mata, dan juga untuk mewarnai fenomena yang berkembang dalam masyarakat masing-masing orang dalam analisis yang berbeda, sehingga belum sama antara penafsiran orang satu dengan yang lainnya karena interpretasi yang dilakukan bisa saja bermuatan kepentingan tertentu. Di samping itu, juga ada faktor keinginan yang menentukan terhadap interpretasi. Misalkan, tentang peraturan perundang-undangan, menentukan teman hidup, dan menentukan pekerjaan. Maka dapat disimpulkan bahwa kegunaan sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan untuk memahami perkembangan masyarakat dalam kacamata kerangka terorganisir dan berproses yang sepantasnya terjadi di masyarakat, bukan kerangka logis dan ideal. Dalam studi hubungan atau interaksi sosial masyarakat berhukum, yang dapat saya pahami dari buku ini bahwa sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat mempunyai kegunaan antara lain. Sosiologi berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses pemahaman secara sosiologis fakta sosial hukum yang beranak pinak di masyarakat. Sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat berhukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi, baik secara mikro, meso, ataupun makro sosiologi hukumnya. Sosiologi hukum memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, non-doktrinal, dan non-normatif. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang berkristal, mendasari cara berhukumnya dalam masyarakat, mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat. Sosiologi hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan sosial hukum. Sekian book review dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.